Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akuntansi syariah. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi salam. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Rizka Ristiani dengan NIM 7042. Selanjutnya ada Yusuf Fitriawan NIM 7056. Selanjutnya Mar'atul Arifah 7151. Selanjutnya Aurora Febrisala NIM 7196. Dan yang terakhir Vika Izza Istania dengan NIM 7204. Untuk poin pembahasan pertama ialah terkait dengan tujuan dan ruang lingkup akuntansi salam. Untuk tujuannya sendiri itu bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup. Di sini ada 2 poin. Untuk yang pertama itu diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam baik sebagai penjual atau pembeli, dan yang kedua itu tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah yang menggunakan akad salam. Selanjutnya dijelaskan terkait dengan nilai wajar dan nilai tercatat. Pertama dulu ada nilai tercatat, itu merupakan nilai yang diakui dalam neraca. Selanjutnya ada nilai wajar, itu merupakan suatu jumlah yang dapat digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai. Nah, selanjutnya itu terkait dengan definisi akuntansi salam. Itu merupakan akad jual beli barang pesanan atau musalamfih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau musalam ilai, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik. Karakteristik yang pertama, entitas dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Seperti karakteristik yang lain, jadi entitas ini, suatu entitas syariah itu bisa sebagai pembeli maupun penjual dalam sebuah transaksi salam tersebut. Lalu yang kedua, salam paralel. Yang salam paralel, entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam. Nah, syarat-syarat dari salam paralel ini, yang pertama, akad antara entitas dan produsen terpisah dari akad antara entitas dan pembeli akhir. Lalu syarat yang kedua, kedua akad tidak saling bergantung. Lalu karakteristik selanjutnya, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Lalu karakteristik yang selanjutnya, barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Lalu karakteristik selanjutnya, alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang, atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Lalu karakteristik yang terakhir, transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual atau produsen memproduksi barangnya. Barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Nah, selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Untuk akuntansi untuk pembeli, jadi piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.
Lalu modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerimaan barang pesanan dalam akuntansi salam. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut. Karena kita di pihak pembeli, maka pengukurannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika barang pesanan yang diterima sesuai dengan akad awal, maka nilai yang dicatat adalah sesuai dengan nilai yang disepakati. Yang kedua, jika barang pesanan yang diterima berbeda dengan kualitas pada saat pemesanan, maka terdapat dua perlakuan. Yang pertama, barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad. Jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari barang pesanan yang tercantum dalam akad. Yang kedua, barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Jika nilai wajar barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad. Selanjutnya, yang ketiga, jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada saat tanggal jatuh tempo pengiriman, maka terdapat 3 perlakuan. Yang pertama, jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang dalam saham sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad. Yang kedua, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Yang ketiga, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang saham, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam, maka selisihnya menjadi hak penjual. Selanjutnya kita akan membahas denda yang diterima oleh pembeli jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh penjual. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dari dana kebajikan. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual. Denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya tetapi dengan sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya dan denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dari dana kebajikan. Selanjutnya, barang pesanan yang telah diterima oleh pembeli diakui sebagai persediaan oleh pembeli. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari harga perolehan,
maka selisihnya diakui sebagai kerugian oleh pembeli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, akuntansi untuk penjual. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha yang diterima. Modal usaha salam yang diterima berupa kas diukur sebesar jumlah yang diterima, aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya atau decognition pada saat penyerahan barang pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Penyajian. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam, piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Pengungkapan. Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan satu, besarnya modal usaha salam baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. 2. Jenis dan kuantitas barang pesanan. Dan 3. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya yaitu pada slide 22, ini masih mengenai pengungkapan tetapi bagian penjual. Dalam transaksi salam, penjual mengungkapkan 3 hal. Yang pertama, piutang salam kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Dan yang ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya yaitu pada slide 23, ini mengenai ketentuan transisi. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi salam yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan, maka entitas dianjurkan menerapkan pernyataan ini secara retrospektif. Maksud dari retrospektif di sini adalah bahwa entitas harus meninjau kembali mengenai laporan keuangan syariah tersebut. Kemudian ada tanggal efektif. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. Kemudian yaitu slide terakhir mengenai penarikan. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam. Sekian pemaparan dari kelompok 2 tentang akuntansi salam. Terima kasih.